Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail bi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil marji wal ma'ab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Al-Ustaz Haji Raja Saiful Bahari, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus sekaligus imam Masjid Jami Al-Mubarakatul Muhibbah Bantul Berkat. Yang saya hormati bapak-bapak ketua RT, RW, kepala dusun yang sempat hadir pada hari ini. Seterusnya rekan-rekan PHBI dari Kecamatan Mandah, kemudian bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita bersama, yang sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hadir di tempat yang mulia, yaitu masjid. Di dalam masjid, kemudian masjid ini dijadikan lagi sebuah majelis ilmu untuk mendengarkan tausiah. Di samping sudah melantunkan syair-syair daripada Maulid Syarabil Anam, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu mendengarkan tausiah agama untuk kita semua. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dengan mujahadah beliau berhasil menyelamatkan umat manusia dari kebodohan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan di saat sekarang ini. Bapak-bapak dan saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam waktu yang relatif singkat menyampaikan tausiah di hadapan kita semua, sekalipun semenjak tadi pagi ada sudah hadir melantunkan syair-syair Maulid Syarabil Anam. Dalam waktu relatif singkat ini yang sedikit kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah. Kebetulan pada hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan tausiah di hadapan kita semua. Pada hari ini
tidak banyak permasalahan yang perlu kita utangkan, kita sampaikan, tapi cukup sedikit mengulang kaji untuk kita semua. Kaji kalau diulang-ulang, insya Allah dia akan lengket. Sekalipun kita dulu pernah mendengar, tapi sudah lupa kembali. Ya, sengaja hari ini untuk peringatan Maulid mempunyai sebuah arti yang sangat berkesan di dalam hati sanubari kita. Ulang daripada peringatan Maulid ada bekal pengetahuan yang kita dapati. Ya, ada bekal pengetahuan yang kita dapati. Ya, sedikitnya dapat kita ingat. Ya, yang hari ini sengaja saya petik dari sebuah kitab. Ya, dari sebuah kitab. Judul kitab Nihayatul Zain. Matannya matan Qurratul Ain yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Tepatnya kalau tidak salah di halaman 19. Ya, catatan kaki di bawahnya dari sebuah permasalahan di atasnya. Waktu itu beliau membahas tentang kajian ibadah, yaitu pelaksanaan toharah, tepatnya wudu. Beliau menambahkan di sana yaitu berupa syarat wudu itu sah, kan begitu? Ya, wudu itu sah. Beliau tambahkan yaitu al-ilmu bi kaifiyatiha, berilmu, mengetahui dengan tata cara orang berwudu. Di catatan kakinya di bawah beliau berikan 3 pertanyaan. Diulang kaji, ya kan? Di bawah diulang 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, ya, sebagai ulang kaji, mal fardiyah qablal fardiyah. Yang kedua, wa mal fardiyah fil fardiyah. Dan yang ketiga, wa mal fardiyah ba'dal fardiyah. Ya. Maknanya yang pertama wa mal fardiyah qablal fardiyah, apa yang menjadi fardu sebelum melaksanakan yang fardu. Yang fardu sebelum fardu. Yang wajib sebelum wajib. Apa yang wajib kita lakukan sebelum kita melaksanakan yang wajib. Ya. Yang kedua, wa mal fardiyah bil fardiyah. Apa yang menjadi fardu di dalam yang fardu. Ketika kita melaksanakan yang fardu itu apa yang wajib bagi kita. Ketika melaksanakan yang wajib itu apa wajib bagi kita. Ketika sedang sholat, melaksanakan sholat itu apa yang wajib bagi kita. Sedang melaksanakan puasa, apa yang wajib. Menyerahkan zakat, apa yang wajib. Melaksanakan ibadah haji, apa yang wajib. Segala macam bentuk kefarduan, apa yang menjadi wajib ketika kita melaksanakan yang wajib itu. Yang ketiga, wa mal fardiyah ba'dal fardiyah, apa yang menjadi fardu sesudah yang fardu. Sesudah kita melaksanakan yang fardu, sesudah kita melaksanakan yang wajib, apa yang wajib bagi kita. Sebelum apa, sedang apa, sesudah apa. Ya, kembali kepada yang pertama. Ya. Apa yang menjadi fardu sebelum melaksanakan yang fardu? Beliau memberikan jelasan, jawabannya adalah al-ilmu qablal amal.
berilmu terlebih dahulu sebelum melaksanakan amal itu sendiri. Kita ingin berwudu harus tahu ilmu wudu itu apa. Ya, kita ingin melaksanakan sembahyang harus ilmui dulu apa itu ilmunya tentang sembahyang. Bagian ibadah juga bagian muamalahnya juga demikian. Ya, bagian muamalah apa yang harus diketahui dalam prosedur jual beli umpamanya dalam kehidupan kita bermuamalah harus diketahui juga seperti demikian. Ya, ada disyaratkan di sana permasalahan beberapa syarat dan rukun daripada demikian. Hari ini orang melaksanakan jual beli sudah online, ya kan? Tidak lagi berhadap-hadapan, tidak lagi dalam toko, cukup pesan yang dahulu melalui online. Barang itu adanya di Bandung, ada di Jakarta, ada di mana-mana. Kita cukup mengalami ya kemajuan dunia hari ini. Ya, Bapak dan saudara kaum muslimin pesan sesuatu, beli sesuatu di Jakarta, kita ada di Banten. Lakukan yang sah tidak jual beli itu. Sah tidak jual beli itu. Yang syaratnya jual beli itu salah satunya ada di dalam satu majelis. Ya kan? Ya. Kenapa di dalam satu majelis ada akad? Ya. Bi'atuka isyarat itu kan baca ya, ada akad, ada sibai, ada mustari, ada yang menjual, ada yang membeli. Sekarang online jauh. Untuk mengetahui secara fikih jual beli yang seperti demikian batal, tidak sah dalam hukum. Lalu bagaimana bisa boleh? Lakukan akadnya dengan akad salam. Akadnya dengan akad salam. Jadi salam itu bagaimana? Harus diilmui dengan demikian. Ya, barangnya tidak ada di sini jauh. Syaratnya hulul, harus kontan. Ya kan? Transfer uang, ya juga dia kirim barang. Ada barang yang disebut. Jadi sama lah itu sudah dibandingkan. Harus dengan cara, ya, bagaimana akadnya akad salam. Jadi semuanya harus berbeli. Nah, hari ini kadang kita mengabaikan dalam hal-hal muamalah seperti demikian. Kita abaikan karena kita tidak ilmu yang demikian. Ada anak yang baru pandai bercakap, suruh pergi beli ini itu. Tidak sah akad jual beli karena anak kecil bukan sahibul akad, bukan ahlinya di dalam akad. Kecuali bi'amu hatah yang tidak perlu ada dibeli yang sudah pas bentuknya. Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Berlaku pasaran. Ya, tidak perlu. Bi'am futul. Ada lagi yang melakukan secara putuli. Ya ma laisa malikan wala waliyan wala wakilan. Dia bukan milik, dia bukan wakil dan waris daripada wali daripada yang punya milik, dia bukan pula wakil daripada orang yang punya milik. Berjualan berhampiran, orang yang satu tidak ada, dia ingin beli barang itu, dia jualkan saja. Yang punya barang tidak pernah mewakilkan kepada yang sampingnya. Batal jual beli seperti ini kan. Nama itu bai' fuduli. Ma laisa malikan wala waliyan wala wakilan. Bukan dia sebagai, bukan dia punya milik, bukan dia wali daripada orang jual, bukan pula dia wakil daripada orang yang menjual itu sendiri. Nah, ini perlu ditanamkan dalam kehidupan kita itu dan berbagai macam segi yang lain dalam kehidupan kita. Itu bagian ibadah, bagian munalah, termasuk dalam permasalahan munakah dan lain sebagainya. Harus ilmu
diilmui terlebih dahulu. Syarat seperti yang demikian harus diilmui. Karena kita tidak mengetahui dengan demikian. Apalagi statusnya orang itu nanti sebagai saksi dalam pelaksanaan nikah, ya kan? Janganlah pakai sembarang sangat. Artinya jadikan saksi dia itu orang paham di dalam seluk-beluk seperti demikian. Ya. Untuk kita hati-hati di dalam kita melaksanakan kehidupan ini, Nanti ada orang bertanya, tunjukkan sebagai saksi bagaimana sudah laksanakan angkahtuka wa zawajtuka ibnati bimahrin kadza qabiltu nikahna bimahrin baskur. Tanya bagaimana sah? Saksi nanya, Pak Ustaz, apa sah atau tidak itu? Awak saksi kenapa pula ditanya Pak Ustaz? Ya kan? Awak saksi kenapa Pak Ustaz? Boleh yang tadi yang bukan sebagai saksi. Ini pernah terjadi yang seperti demikian. Ya, kemudian yang statusnya dari saksi bagaimana juga bukan orang yang fasik dia. Dulu pernah barangkali saya bercerita, ada guru kami, dia pernah di bagian urusan itu pengalaman di KUA. Waktu sibuk, waktu itu terjadi pekerjaan banyak di kantor, datang orang yang akan nikah. Orang yang akan nikah tadi datang, ya karena banyak kesibukan, tunggu sebentar. Waktu itu azan zuhur berkumandang. Azan zuhur berkumandang, kata si saya tadi yang statusnya memberikan akad nikah itu, kita salat zuhur terlebih dahulu. Sesudah itu barulah kita laksanakan prosesi nikah. Oke, laksanakan. Sembayanglah zuhur, pengantin sembayang zuhur, selesai sembayang zuhur, prosesi akad nikah akan dilakukan. Jadi beliau tadi ihtiyat nama ditanya siapa yang sebagai saksi, kata ini sebagai saksinya. Hati dua orang sudah. Langsung ditanya oleh beliau, Bapak yang akan jadi saksi dah sembayang zuhur belum? Jawab yang jujur. Bagaimana? Belum. Kalau belum, tolong sembahyang zuhur dulu katanya. Penting dulu nikah, pergi zuhur. Sudah selesai sembahyang zuhur si saksi tadi, baru lakukan akad nikah. Kami tanya, Buya, kenapa demikian? Dia jawab, anakku khawatir. Andaikan sudah akad nikah tadi, dia kelarutan tak sembahyang zuhur, macam mana nikah itu tadi? Kenapa? Karena statusnya dia waktu itu fasik karena meninggalkan kewajiban sengaja. Fasik. Yang fasik itu melakukan dosa besar secara sadar. Ya tak sembahyang sadar, dosa besar namanya. Ya kan? Nah begini. Nah perlu diilmui seperti demikian. Nah kita kembali, ya itu yang pertama namanya ya berilmu sebelum melaksanakan amal. Kenapa harus ilmu sebelum amal? Hasan Basri mengatakan di dalam sebuah kitab kecil, kitab Akhlak Tasawuf, judul kitab Minhajul Abidin. Di kajian permasalahan ilmu, ya didahulukan ilmu dari amal. Kata Hasan Basri, liyahsulalakal amal, supaya amal engkau berhasil amal, ya berhasil amal. Untuk bagaimana, sembahyang bagaimana, syarat wudu apa, syarat rukun wudu apa, membatalkan apa, sunat-sunatnya apa, ya kan? Sembahyang syarat sahnya berapa, syarat wajib ada berapa, syarat sah ada berapa, rukun berapa, membatalkan berapa pula, sunat-sunat di dalam pelaksanaan berapa, mana yang sunatnya abaat, mana sunatnya hayat, mana rukun kauli, mana rukun fi'li, mana rukun kalbi, susun rapi seperti demikian. Berilmu dia dengan demikian. Kalau hanya sekedar sembahyang aja, tak berbeda antara rukun dengan yang sunat. Nanti yang sunat kata ke rukun kata ke sunat, bagaimana?
Kan? Nah, itu lihat saudara kan? Amal supaya kamu hasil amalnya itu. Hasil amal. Ya, kalau salah lupa, salah amal tersebut. Yang kedua, kenapa didahulukan ilmu? Ya, daripada liyahsulalaka khasyatullah, supaya hasil bagimu untuk merasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya, merasa takut kepada Allah. Kenapa orang takut? Karena ada yang memberitahu takut itu adanya ilmu. Ya, adanya ilmu. Maka takut timbul. Kenapa tidak mau mengambil milik orang lain? Kenapa? Takut. Karena secara kajian ilmu, secara Islami, mengambil hak milik orang lain itu suatu perbuatan yang zalim. Bukan zalim. Ya. Kenapa tidak berjudi? Kenapa tidak minuman keras? Ada larangan semuanya melalui Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dengan yang demikian, maka orang merasa takut. Nah, ini tanamkan betul rasa takut kepada Allah, bukan takut dengan makhluk. Disebabkan takut dengan makhluk, takut dengan sesuatu, hilang orang takut kepada Allah. Akhirnya sehingga mendewankan makhluk itu sendiri mempunyai kekuatan yang luar biasa, rusak tauhidnya. Ya, rusak tauhid. Kalau rusak tauhid, matinya su'ul khatimah, buruk matinya. Kalau tauhid rusak, ya, masih percaya, masih dikasih takut dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang urusan takut itu wajar-wajar, bagian takutnya itu wajar. Tapi kata rasa takut tadi sehingga mendewankan sesuatu, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Maka perlu ilmu. Dengan ilmu hasil merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah hari ini Bapak dan saudara kaum muslimin, orang memang ketakutan. Sudahlah ketakutan, ditanamkan pula lagi rasa takut. Ketakutan, tanamkan pula lagi rasa takut. Ya. Semoga dengan peringatan Maulid Rasulullah SAW, tauhid kita itu tanamkan dengan baik-baik. Hari ini masanya memang masa pandemi, tetapi daerah kita mudah-mudahan ya tidak terjangkit. Mudah-mudahan tidak terjangkit daerah kita. Ya, begitu. Ya, ikuti bagaimana yang dianjurkan pemerintah. Ya. Cuci tangan, pakai masker, kan gitu. Lagi, yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, jangan ada kerumunan. Sibuk nak masuk maulid, macam-macam pendapat. Ada yang nelpon bagai, kan? Macam mana. Sesuai dengan yang diedarkan oleh PHBI, ya itulah tertera di sana. Cuma saya mengajak kepada kita, itu kan fisik, secara fisiknya. Hari ini kita lupa kebanyakan, hanya mengandalkan fisik, yang tidak fisik yang kita lupakan. Apa? Doa kita hilangkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah, Allah maksud anda minal bala'i wal waba' wal fasya wa min jamil amrad wal asqam. Ma la yughayyiru. Tasalanya Allah marfa'ana al-ghana wal bala wal fasya wal munkar wal corona boleh. Salah. Ya kan? Ya, ada seorang ulama di Yaman masih hidup hari ini. Dia memprediksi sebelum terjadinya COVID ini sudah ada yang disebutkan, sebelum ada yang namanya flu babi, flu burung,
beliau sudah menulis di dalam sebuah kitabnya. Dulu masuk kiriman daripada tokoh-tokoh baru bilik, ya. Yang penyakit itu termasuk dalam kategori tanda-tanda akhir zaman yang tidak pernah terjadi pada umat terdahulu, ya. Amrat itu beberapa penyakit, ya. Di antaranya influenza tuyur, flu burung, wal khanazir, dan flu babi. Kemudian di situ disebutkan humal corona. Nah, humal corona itu yang COVID itu tuh. Muncul 2019 sampai COVID-19, COVID-19, kan? Sampai di situ muncul itu istilah yang dituliskan oleh ulama, itu masih hidup katanya dari sampai sekarang di Yaman itu. Nah, itu adalah benda yang bentuknya mau sangat kecil, dibesarkan sekian-sekian baru bisa kelihatan. Nah, yang tak nampak itu kan kita takut. Ya, takut kan? Takut kita jangan hanya samping menjaga fisik kita sebagai ya secara apanya, jangan lepaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Allah Maha menerima doa. Ud'uni astajib lakum. Minta aku berkenan kepada Allah. Minta aku perkenankan. Ya. Tapi jangan masuk pandemi aja minta sudah itu halal berdaging. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan dan kiri selesai, tutup sejadah, selesai rahasi kita berdoa lagi. Sombong kita namanya tidak berharap sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lah, waktu asar lah. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, ya, bahwa dengan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada kita untuk memperkuat tauhid, yaitu akidah, dan mari jangan jemu-jemunya